janji yang kami ucapkan di hadapan hamba Tuhan, janji yang kami sampaikan di hadapan keluarga, janji yang kami sampaikan di hadapan orang-orang yang menyaksikan pernikahan kami, itu bisa kami nyatakan Tuhan. Melalui apa yang Tuhan oleh kami rindu Tuhan. Kami terus bersinar sampai akhir kehidupan kami. Berkati tiap pasangan yang ada di nasional ini Tuhan. Berapa lama pun mereka, biarlah mereka boleh merasakan sampai maut yang akan mereka, dan mereka tetap mengasihi pasangan mereka. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami alami sampai hari ini, itu bisa dirasakan juga oleh teman-teman kami yang lain. Kami percaya semua itu bisa terjadi ketika kami belajar merendahkan diri melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pasangan kami, hidup keluarga kami dalam tangan-Mu, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah pasangan yang terbaik, yang cocok bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, proses yang kami lalui begitu banyak, pasangan kami yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menuntun setiap langkah kami, jika di dalam Tuhan kami mungkin masih sering menyakiti Tuhan, kami seringkali menyalahkan Tuhan, ampuni kami, biarlah Tuhan kesehatian Tuhan, sehingga kami boleh melalui kehidupan berumah tangga kami dengan baik, Bapa, dengan berharap bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan ada dan selalu menolong keluarga kami, lalu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga kami. Amin. Bapa, kami sungguh Kau Tuhan, hadirlah Tuhan, ajari terus Tuhan untuk kami mengundang Tuhan di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, ini keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau sungguh senang melihat bahwa hidup keluarga kami semua baik adanya, dan kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Engkau, dan kami boleh mencapai keluarga ilahi dan Engkau rancangkan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan keluarga kami semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, luar biasa. Terima kasih buat firman-Nya, Pak Chandra dan juga Bu Hani sudah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Roy dan Bu Louis untuk memimpin perjamuan kudus pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan roti dan anggur kita masing-masing untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, setiap bulan kita diberi kesempatan untuk kita boleh menerima tubuh dan darah Tuhan. Tapi hari ini kami rindu sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan sendiri, kita semua harus percaya dengan yakin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi hari ini kita akan makan dan minum sekali lagi dalam Zoom nasional, kita satu, MOU Indonesia, kita diberi kesempatan untuk makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu bisa mempersiapkan sekali lagi, baik minuman maupun roti atau makanan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus percaya bahwa ketika di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ada 7 pertukaran. Ada yang bilang 8 pertukaran, ada yang bilang 4 pertukaran. Tetapi kita harus yakin ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa?
Karena ketika Yesus dihukum, tujuannya supaya saudara kita diampuni, supaya terjadi pengampunan atas hidup kita. Ketika Yesus disakiti, supaya Bapak Ibu yang sakit disembuhkan Tuhan. Supaya ketika Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Ingat Bapak Ibu, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya saudara disembuhkan. Yesus dijadikan dosa supaya saudara benar di hadapan Allah. Yesus mengalami kematian supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan supaya saudara mengalami kelimpahan di dalam Dia. Yesus menanggung rasa malu kita supaya saudara menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakannya supaya saudara diterima oleh Bapa. Yesus memilih menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berulang kali saya katakan kita satu MOU Indonesia. Ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus semacam ini, ada satu hal yang harus kita percaya, bahwa saudara bukan hanya melakukan rutinitas setiap bulan. Rutinitas yang saudara lakukan setelah firman, makan dan tubuh darah Tuhan, setelah itu selesai doa syafaat pulang, bukan itu. Tapi ada pertukaran yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau saudara hari ini mengalami sakit, percayalah saudara sudah disembuhkan Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami masalah dalam bidang keuangan, percayalah bahwa Dia akan melimpahi saudara dengan kemuliaannya. Saudara, mari kita akan bersama-sama masuk. Persiapkan saudara, ya. Saudara lihat pasangan saudara masing-masing. Saya akan bacakan ayat buat kita semua. Sekali lagi akui, biarpun ini mungkin anggur atau roti, tetapi ini adalah tubuh dan darah Yesus di dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu yang bisa dinyalakan, tolong dinyalakan video picture-nya ya, gambarnya. Saudara berhadapan muka dengan pasangan saudara. Sekali lagi kita belajar dari Pak Chandra tadi, saudara, kita sudah belajar untuk kita sudah disatukan oleh Tuhan sendiri. Dimulai dari kita, dimulai dari saya, ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku, kata Tuhan. Inilah roti, Bapak Ibu. Pegang roti Bapak Ibu. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, kata Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Dan firman Tuhan katakan, sesudah itu ia mengucap syukur. Angkat roti adalah tubuh Tuhan ini. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, angkat roti dan cawan Bapak Ibu. Mulai dari cawan kita akan minum, dan kemudian setelah itu kita akan makan roti bersama-sama sebagai perjanjian. Sekali lagi kita akan bersama-sama Bapak Ibu, kita tidak akan ada liturgi, saya akan bacakan dulu sampai selesai, setelah itu Bapak Ibu akan berikan roti kepada pasangan Bapak Ibu,
kemudian anggur kepada pasangan Bapak Ibu. Saya akan bacakan sampai selesai. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mulai roti berikan kepada pasangan Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil anggur atau minuman yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu, darah ini bukan hanya untuk menebus, tapi firman Tuhan berkata, oleh darah ini, di dalam nama Yesus, Tuhan mengadakan pertukaran yang luar biasa dalam hidup kita. Dan semua sakit sudah disembuhkan. Semua kemiskinan sudah digantikan dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada pasangan Bapak Ibu. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gandeng pasangan Bapak Ibu, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang mengalir atas hidup kami. Dan sekali lagi, segala kutuk dalam hidup kami sudah dicabut. Dan hidup kami penuh dengan berkat dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, segala sakit sudah dijamah Tuhan. Dan hari ini, di dalam nama Yesus, semua kami sudah disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Sekali lagi di dalam nama Yesus, segala bentuk kemiskinan sudah dipatahkan. Hari ini, kelimpahan yang menjadi milik kami Tuhan. Segala pertengkaran sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan sudah memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih. Sekali lagi, kami bersyukur untuk Engkau dihukum, supaya kami semua boleh mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Engkau disakiti supaya kami disembuhkan. Engkau berdosa supaya kami dibenarkan Tuhan. Engkau menjalani kematian supaya kami menerima kehidupan. Engkau rela miskin supaya kami menikmati kelimpahan yang dari Engkau. Engkau menanggung rasa malu kami supaya kami menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Dan Engkau menanggung tertolak supaya kami diterima oleh Bapa di surga. Dan Engkau rela menjadi kutuk supaya kami menerima berkat. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, pernikahan kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus kepada Engkau. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami juga menyerahkan pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau berkuasa penuh atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan MOU kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus pakai MOU menjadi berkat buat pasangan-pasangan, sehingga pasangan-pasangan boleh menerima berkat yang dari Tuhan, pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapak malam ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kemudian. Ya, terima kasih Pak Freddy Bonika yang sudah memimpin perjamuan pada malam hari ini. Kita masih akan lanjut. Kalau mungkin ada yang mau sharing atau berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam pernikahannya dalam hari-hari ini, bisa berbagi untuk kita semua, biar jadi berkat buat kita. Bila ada, silakan. Nanti setelah itu kalau ada pengumuman, mungkin Pak Freddy atau Pak Roy bisa nanti lanjut disampaikan untuk kita semua. Sembari kalau ada yang mau kesaksian, mungkin. Atau berbagi sesuatu yang
yang Tuhan kerjakan luar biasa dalam pernikahan Bapak Ibu sekalian dalam hari-hari ini? Adakah mari silakan Bapak Ibu, mungkin yang dari Jakarta atau mungkin yang dari Batam tadi juga ada. Dari Surabaya banyak juga kalau ada yang mau kesaksian. Mungkin dari firman yang disampaikan Pak Chandra, Bu Hani tadi, mungkin ada yang mau memberikan sesuatu yang baik untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu. Halo. Istri. Wah, ada suara semua nih. Atau mungkin pengumuman mungkin Pak Freddy atau Pak Roy untuk MOU. Pak Roy, mari Pak atau Roy. informasi apa untuk MOU, Pak, silakan. Ya, terima kasih Erasmus. Ya, malam hari ini kami bersyukur. Terima kasih untuk semua yang hadir malam hari ini. Kami melihat antusias teman-teman sekalian. Ada yang dari Kalimantan, dari Tenggarong, nggak tahu di Tenggarong atau di Samarinda nih. Ya, dari Samarinda, Andreas Meli, ada yang dari Jawa Timur, dan dari berbagai daerah, Purwokerto juga. Ya. Ini merupakan satu kesempatan pertemuan setiap kita, dan kita bisa berbagi setiap bulan sekali. Malam hari ini, kami mengingatkan bahwa sebentar lagi, nggak ada, ya kira lebih 1 bulan lagi, titik lewat Zoom dimulai, dan kami himbau masing-masing khususnya buat koordinator area ya untuk segera mencari pasangan-pasangan yang akan dikirim ke MOU Retreat. Demikian juga untuk teman-teman ada malam hari ini, ayo kita sama-sama membawa pasangan-pasangan yang belum mengikuti MOU untuk ikut MOU kali ini. Nanti akan 22 Oktober, 30 dan 31 Oktober itu akan ada retreat MOU, dan mari kita kontribusi buat pasangan-pasangan yang ada. Kita terus bawa dalam doa ya kesatuan kita semua MOU yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan yang ada di luar negeri, dan juga supaya MOU ini semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat memulihkan pasangan-pasangan, sehingga pasangan-pasangan ini boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang hari-hari ini semakin nggak karuan ya. Kalau kita melihat pernikahan-pernikahan sekarang sangat rentan sekali untuk dalam perceraian. Demikian juga orang yang mau menikah sangat gampang untuk menikah, tapi pada waktu masuk dalam pernikahan mereka sangat gampang untuk bercerai. Dan ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita MOU harus tahu fungsi kita, bahwa kita adalah tempat atau wadah untuk supaya setiap menjadikan pasangan-pasangan dijadikan kuat ya di dalam kesatuan kita. Oleh sebab itu keintiman kita dengan pasangan itu harus dibangun bersama-sama dengan Tuhan ya. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Chandra dan Hani ya, bahwa semua itu harus dimulai dibangun, tidak bisa datang secara otomatis ya. Dan di dalam ayat yang tadi sangat bagus, dan 2 ayat 14, bahwa supaya setiap kita itu masih bisa berbuah, masih bisa segar ya, masih bisa menghasilkan sesuatu, bukan setelah kita usia pernikahan kita lebih lama, lebih loyo,
lebih nggak ada fungsinya, malah gangguin anak cucu kita. Tapi kita boleh semakin tua kita semakin terus menjadi berkat bagi keturunan kita, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Jadi jangan menjadi beban bagi sekeliling kita. Itu juga menjadi moto kami berdua, ya, supaya kita semakin hari semakin kita menjadi berkat dari sekeliling kita. Kami dan istri saya menyampaikan. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan firman yang Pak Chandra dan Ibu Hani sampaikan. Sekalipun kita ini bergelut terus di dalam, berkecimpung terus ada di dalam MOU, tapi kalanya setiap kita ini memang terus pikiran dan kemauan kita itu harus ada. Seperti yang tadi Pak Chandra ngomong ya, bangun gitu. Keintiman itu tuh harus bangun dengan sengaja gitu. Karena itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Nah, tadi Pak Chandra dengan Ibu Hani waktu sampaikan firman ini dalam hati ya, dalam hati. Aduh, saya nih mesti bertobat gitu. Dan setelah setelah Zoom ini gitu, saya sebetulnya sudah punya niat gitu. Saya tuh mau minta maaf sama Pak Roy itu. Karena beberapa waktu belakangan ini Pak Roy itu sering gitu. Saya lagi sibuk masak, saya lagi sibuk di belakang atau apa gitu. Karena itu sering ngomong gini sama saya, panggil saya gitu. Dia kalau panggil saya, nih sini kamu lagi apa gitu. Lagi ngerjain ini, saya bilang, oh kenapa, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa gitu. Terus kadang itu ngomongnya itu beberapa kali, tapi saya tuh nggak pernah sadar gitu. Nah ternyata tadi itu saya tuh baru sadar tuh sebetulnya tadi sore ini gitu. Waktu saya ada di dapur itu, tiba-tiba dia ngomong gini, kamu baru apa gitu. Ini lagi nyiapin ini, saya bilang gitu. Terus saya juga nggak sadar itu gitu. Terus saya lagi lewat, lagi keluar dari dapur, dia ngomong, kamu kesini loh, kalau ternyata Pak Roy itu kepengen saya tuh deket sama dia gitu loh. Tapi aku nih nggak sadar-sadar gitu. Jadi saya ini sibuk dengan kesibukan saya sendiri. Sebetulnya saya tahu tepat itu. Tadi itu saya sadar bener gitu. Oh ternyata itu saya cuma disuruh duduk gitu. Nah dulu itu saya yang sering lakukan itu gitu. Sama kadang-kadang saya ngomong, kamu sini gitu. Tapi ternyata sekarang ini saya sibuk sendiri. Dan dia itu tuh butuh saya gitu di dekat dia gitu. Tapi itu saya nggak sadari gitu. Jadi firman, terima kasih Pak Chandra, Bu Hani. Saya memang mesti harus bertobat gitu. Untuk benar-benar saya mesti luangkan waktu ya, maksudnya dengan penuh kesadaran. Jadi mesti harus dicas kembali gitu. Saya itu bisa sadar itu tuh tadi waktu Pak Chandra sampaikan firman, saya lebih sadar itu gini, pagi tadi gitu, sekitar jam 10:30 lah gitu. Pak Roy itu ajak saya keluar untuk kirim dokumen. Setelah kirim dokumen itu, saya itu heran gitu. Kok arahnya itu nggak jelas gitu. Arahnya tuh nggak jelas. Sampai saya tuh bilang, ini kita mau kemana gitu. Ini kita mau kemana? Rupanya ya, hari ini saya baru ngeh betul gitu. Rupanya itu tuh seperti yang Pak Chandra tadi ngomong. Pak Roy itu sebetulnya kepengen ngajak saya pergi gitu loh. Kepengen jalan-jalan berduaan. Sekalipun dia itu tadi cuma
ngajak saya tuh muter-muter lihat jalan klaster mana, saya juga nggak jelas. Saya sampai gini, loh kita tuh mau pergi kemana? Saya berkali-kali itu tanya, loh kita kok bisa sampai sini gitu? Itu nggak mudeng loh saya, gitu. Maksudnya nggak cerdas gitu. Apa yang ini? Saya bilang, ya kita muter sebentar lah gitu. Dan sore tadi tuh saya waktu dia ngomong, saya baru dia kepingin saya duduk itu, sebenarnya saya sudah setengah. Dan malam ini saya betul-betul sadar gitu. Dan saya mesti bertobat gitu. Mungkin saya himbau semua ya, teman-teman semua, ayo kita mesti nggak tua, nggak muda lah ya gitu. Semua pernikahan tua mau pernikahan muda, semua kita mesti bangun. Karena itu penting gitu. Ya, ini penting supaya kita berbuah di masa tua kita tetap segar, tetap gemuk seperti apa yang tadi Pak Sadra sampaikan. Mungkin itu aja ya. Saya menghimbau semuanya lah untuk bangun keintiman kita. Ya.